warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ketua kelasnya? Siapa? Siap. Siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Oke. Sampai terakhir. Terima kasih. Kita speaking dulu sebelum mulai. Tadi sudah bersemangat. Oke, bersama. Oke, jadi untuk pertemuan ini kita akan bahas terkait ada di atas ya optimalisasi form pada tools AI generatif. Nah, sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa Itu untuk ya. langsung bulan. Nah, jadi setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dan berkembang. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu mengevaluasi hasil AI berdasarkan prompt. Kemudian menyusun program lebih efektif, menghasilkan produk visual atau teks yang optimal, dan terakhir menyajikan hasil dalam refleksi proses. Nah, sebelum kita mulai saya minta akses dulu jaringan di Unity.com, kemudian masukkan kode 85493712. Kita ini baru pertanyaan pertama. Jadi semakin banyak yang mengetik kata yang sama, hurufnya akan semakin besar. Oke? Apa tadi kodenya? Kodenya? Sorry, kodenya 8549 3712. Nah, oke, sudah. Nah, jadi kata pertama yang kamu pikirkan sebenarnya kata AI. Jadi lebih banyak yang mungkin kata teknologi, kemudian modern dan robot. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Menurutmu, apakah AI bisa menggantikan manusia? Sudah ganti sekali. Serba-serbi tentang generatif AI. Generatif AI adalah model AI yang dapat menghasilkan konten berupa teks, gambar, video, audio, dan juga lain sebagainya. Sekarang, generatif AI sedang menjadi topik hangat karena keberadaan DALL-E dan ChatGPT. Baik DALL-E maupun ChatGPT, mereka dibuat oleh OpenAI. ChatGPT merupakan salah satu contoh generatif AI yang dapat menghasilkan teks. Sementara DALL-E adalah generatif AI yang dapat menghasilkan gambar. Contoh lain dari generatif AI yang memberikan output berupa gambar antara lain Midjourney, Stable Diffusion, Gauguin, dan lain sebagainya. Untuk bisa menghasilkan konten, generatif AI harus dilatih menggunakan dataset yang berisi jutaan sampel. Saat melatih ChatGPT, OpenAI menggunakan data yang ada di internet. Teknik yang mereka gunakan untuk melatih ChatGPT adalah reinforcement learning from human. Sementara kebanyakan generatif AI yang menghasilkan output berupa gambar menggunakan teknik yang disebut diffusion. Teknik diffusion terinspirasi dari hukum kesetimbangan terminal di ilmu fisika. Dalam AI, teknik diffusion akan mengubah struktur data. Apa itu AI generatif? Menurut Anda? Ya. Generatif alat membantu manusia untuk lebih memahami sesuatu. Oke, thank you. Tepuk tangan dulu. Baik itu teks, video, audio itu maksudnya kita bisa bikin suara kita diduplikat, kita bisa bikin musik, saya bisa telepon berbagi kata-kata yang bapakmu misalnya, dan itu bisa semua dilakukan. Jadi AI kita bisa buat teks tadi, kemudian gambar, kemudian video,
Kemudian toolsnya itu kayak ChatGPT, Gemini, ada yang pakai Gemini, ada yang pakai DeepSeek, ada yang pakai Meta AI atau Cici. Nah itu dua ragam jenisnya AI. Nah kita lanjut. Nah ini contoh penggunaan AI dalam proses penyunting. Dari yang original teks ini kata-kata asli. Oke. Kemudian kita lupa minta AI memperbaiki. Saya pertama menggunakan ChatGPT, hasilnya seperti ini. Kemudian saya coba pakai Gemini, hasilnya seperti ini. Kenapa bisa berbeda? Perintahnya atau promptnya sama, kemudian hasilnya berbeda. Nah, di sini saya menggunakan ini namanya prompt. Prompt itu perintah. Nah, perintah yang saya masukkan di sini, tolong perbaiki kalimat berikut atau paragraf. Nah, kemudian titik 2 saya masukkan original teksnya. Kemudian AI dari dua AI yang kita gunakan hasilnya berbeda. Kenapa bisa? Hah? Ya betul sekali. Ini dua platform yang berbeda. Penciptaannya juga berbeda. Sistem yang dia gunakan juga berbeda. Karena itu hasilnya berbeda. Nah selanjutnya, kenapa bisa hasilnya berbeda? Padahal menggunakan tools yang sama-sama AI. Ini saya pertama minta teks yang salah, kemudian saya mulai yang baru. Nih, saya kasihkan prompt, kita masukkan prompt dari perbaiki ejaan, kata, ucapan dan lain-lain dari kalimat berikut. Ini. Itu ada perintah di situ, perintah sederhana. Kita copy, saya enter, saya masukkan lagi ke Gemini, saya enter. Ya, 3, 2, 1. Jadi kelompok 1 di bagian kiri, kelompok 2 di belakang, kelompok 3 di sini. Bisa dirubah? Sekarang. Di sini ya. Nah, silakan. Ada di sini. Nah, yang sebut angka 2 di belakang. Yang sebut angka 3 di belakang. Bisa kita. Ambil yang di sana. Dulu nih, silakan. Ya, silakan dulu. Oke, kita perhatikan dulu. Ini saya lakukan dua di belakang. Dua. Siapa lupa? Ini ada di gambar. Ini ada di luar. Jadi dikerjakan secara berkelompok dan silakan didiskusikan. Jadi yang pertama ini kita menyunting. Ada kalimat yang salah. Metode unplug. Jadi tidak semua harus didigitalkan. Bagi dulu ke kelompok 3, kelompok 1. Nah, semua hasilnya dituangkan di kertas ini, bukan yang kecil. Yang kecil itu hanya panduan. Silakan digambar ini pewarnanya. Hasilnya. Buat jadi peta atau mind mapping, peta pikiran. Waktunya saya kasih waktu 15 menit.
Oh, tahu. Nah, nanti dipasang di atas. Silakan. Tolong perbaiki.
Salam teknik. Saya ingin menjelaskan tentang SKPD 1. Mulai ya.
pada kayak di kita terus listrik yang kita mau keluarkan. Kemudian yang kedua lain-lainnya lupa. Kemudian ya listrikkan dijelaskan. Oke. Kemudian yang terakhir ada. Oke. Kamu berbawa pendidikan sesuai dengan keadaan. Ada pertanyaan? Ada Pak. Nah, tugasnya coba. Pak. Ya.